Dan aku pengen kalian juga mulai bisa membangun rasa percaya diri dan menghilangkan rasa takut kalian. Karena sebenarnya rasa percaya diri dan rasa takut ini adalah musuh yang paling besar dari seorang public speaker. Dan yang terakhir aku pengen ngasih teknik gimana caranya jawab pertanyaan yang sulit. Oke, mungkin kita next. Oke, mengenal public speaking, aku pengen ngajak ngobrol salah satu dari kalian. Mungkin aku boleh ajak ngobrol siapa ya? Coba aku lihat-lihat dulu. Beatrice boleh? Hai Beatrice. Oh, Kak Mentari. Halo. Boleh tahu nggak kalau menurut Beatrice, public speaking itu apa sih? Kalau menurut aku, Kak, public speaking itu bagaimana salah satu skill bagaimana kita berbicara di depan umum yang bisa memberikan eh, s- para audiens ini ada feedback dan interaksi satu sama lain, begitu, Kak. Oke, boleh aku lanjut lagi mungkin ke siapa ya? Ke siapa nih kira-kira yang atau ada yang mungkin mau ngasih pengertian pemahamannya masing-masing kayak gimana dari Nelly boleh? Mungkin menurut saya Kak, public speaking adalah kemampuan bagaimana kita berbicara kepada orang lain sehingga orang lain itu percaya dengan perkataan kita, gitu Kak. Yes, oke. Jawaban dari kalian berdua itu benar. Jadi sebenarnya kalau kita mendefinisikan public speaking itu apa? Public speaking itu adalah lebih dari sekedar sebuah seni berbicara di depan umum. Public speaking itu merupakan sebuah seni untuk membuat lawan bicara itu memahami apa yang kita sampaikan. Jadi sebenarnya dari no point kalau misalnya kalian menyampaikannya dengan baik, dengan bagus, tapi lawan bicara kita tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Itulah definisi dari public speaking. Oke, sekarang kita masuk ke seni persuasi dalam public speaking. Jadi dalam mempersuasi atau mempengaruhi orang lain sesuai dengan opini yang kita inginkan, ada 3 cara. Yang pertama ada ethos, pathos, dan juga logos. Kenapa semuanya aku kasih tulisan 100%? Karena kita nggak mungkin hanya memberikan 100% aja dari apa yang kita punya. Semua harus ekstra, semua harus lebih, semua harus 300%. Ethos itu apa sih, Kak? Ethos itu adalah kredibilitas. Pembicara itu harus menunjukkan sebagai seorang yang integritas dengan karakter yang baik. Kalau kalian mungkin tidak punya rasa percaya diri, kalian tidak punya integritas yang baik, bagaimana orang mau mendengarkan kalian? Kemudian harus ada patos di situ. Kita harus bisa menarik emosi pendengar. Kita harus bisa membuat mereka senang, nyaman, atau tertarik sama apa yang kalian sampaikan. Dan yang terakhir, kalau kita mau persuasi orang, tentu harus ada logika atau bukti yang nyata yang kita berikan. Jadi nggak bisa semuanya serta-merta ngarang aja gitu, asal ngomong aja nggak bisa. Semuanya harus benar-benar valid. Oke, kita lanjut ke 6 modal public speaking. Ya, di sini ada 6 modal public speaking. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa aja yang jadi modal public speaking? Boleh nggak aku tanya ke Dela? Boleh nggak Dela? Hai Dela. Hai Kak, Hai, boleh tahu nggak kira-kira kamu tahu nggak kira-kira 6 modal public speaking itu apa aja sih? Mau sebutin satu, dua, boleh. yang pertama mungkin percaya diri, Yes. Terus? eh, terus kayak menguasai materi yang diberikan kepada audiens, eh, terus bisa kayak mengajak secara tidak langsung ataupun secara tersirat kepada audiens untuk mendengarkan. Yes. Oke. Thank you Itu Dela. sih kayak Benar, tadi yang semua Dela bilang itu benar. Itu semua terangkum dalam aspek-aspek yang ada di sini. Jadi, 6 modal public speaking itu yang pertama ada persiapan diri, termasuk tadi yang dibilang sama Dela soal percaya diri. Kemudian ada persiapan materi, ada cara penyampaian kita, ada elemen persuasinya, ada tone of voice atau bahasa suara kita, nada suara kita, dan yang terakhir adalah bahasa tubuh kita.
Aku akan mulai breakdown satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah persiapan diri. Kenalin dulu siapa audiensnya. Lakukan dulu riset. Audiensnya siapa sih? Umurnya berapa sih? Rata-rata laki-laki atau perempuan ya? Background pendidikannya apa sih? Atau pekerjaan mereka apa sih? Sebelum aku ada di training hari ini, aku sempat ngobrol sama teman-teman dari panitia, di mana aku tanya, sebenarnya ini semester berapa ya? Kebutuhannya public speaking-nya apa ya? Oh, mungkin untuk general kah? Atau mungkin untuk nanti suatu saat present ke depan investor kah? Karena kalian kan anak-anak fakultas ekonomi ya, mungkin suatu saat akan melakukan pitch ke klien dan segala macam. Terus yang kedua, ada yang disebut dengan membuat suasana yang nyaman. Kita katakan ini adalah offline gitu ya. Kita harus hadir di satu tempat. Kalau tempat itu asing buat kita, pasti kita ngerasa nggak nyaman, grogi, deg-degan. Tapi yang biasanya aku lakukan adalah aku akan datang lebih awal, aku akan melihat keadaan di sekitar seperti apa, orang-orangnya seperti apa, bahkan mungkin berkenalan dengan satu dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya aku merasa tidak asing lagi dengan tempat tersebut. Kemudian, yang selanjutnya adalah persiapan materi. Sebelum kita menyiapkan materi, kita harus memposisikan diri sebagai pendengar. Ketika aku jadi kalian, yang aku mau dengar tuh apa sih? Yang aku mau dapat informasinya apa sih? Gitu. Yang kedua, kita pahamin dulu tujuan kita. Oke, aku mau membuat teman-teman semua di sini mengerti soal public speaking secara general. Berarti materi yang aku siapkan harus benar-benar dari awal sampai mengkerucut, kurang lebih seperti itu. Kemudian aku harus klasifikasikan materi aku. Kayak tadi aku klasifikasikan dulu kan, pertama, public speaking itu apa sih? Terus yang kedua, persuasi itu apa sih? Yang ketiga, baru aku masuk modal public speaking itu apa sih? Kenapa? Supaya semuanya lebih jelas dan mudah diingat dan juga tidak membosankan. Yang terakhir adalah sertakan suportif material. Ini biasanya untuk present yang bersifat lebih formal lagi. Kalian harus menyiapkan grafik, demonstrasi, atau analogi yang mendukung presentasi kalian. Oke, aku lanjut ke model berikutnya. Model berikutnya adalah cara penyampaian. Yes, buka sesuatu yang dapat membangun hubungan dengan audiens. Tadi kalau kalian lihat, aku menyapa kalian, kemudian menunjuk beberapa dari kalian untuk ngobrol dulu sama aku. Aku pengen punya hubungan yang lebih akrab dengan kalian. Kemudian aku harus memastikan bahwa atensi yang kalian berikan ke aku itu positif. Karena begini, ketika kita sudah berbicara dengan orang, kemudian kita merasa orang itu kok nggak mau dengerin kita ya, orang itu kok mukanya jutek sih sama kita, pasti kita akan ngerasa down duluan. Itulah kenapa pentingnya kita harus menciptakan atensi yang positif dari audiens kita. Kemudian, tolong materinya itu dikuasai. Jangan menghafal. It's a big no untuk menghafal materi kalian. Kenapa? Karena once kalian lupa sama materi kalian, semuanya akan buyar. Tapi ketika kalian menguasai materi tersebut, semuanya akan mengalir gitu aja. Next adalah persiapan fisik. Kalian harus relax, harus punya tenaga, mungkin makan dulu dan kalian harus selalu siap. Kenapa? Karena ketika kita lemes, ketika kita kayak presentnya udah kayak nggak semangat, orang juga akan nggak semangat lihat kita. Dan yang terakhir, kalian bisa mungkin membuat cerita dan menghafalkan pitch-nya. Satu-satunya yang harus kalian hafalkan adalah pitch-nya. Pitch itu apa sih, Kak? Pitch itu adalah sesuatu yang ingin kalian tekankan atau ingin kalian ulang-ulang dan kalian ingin audiens kalian tuh ingat terus sama kata-kata itu. Oke, next-nya adalah elemen persuasi. Tadi aku sudah sebutkan di awal bahwa kita butuh bukti yang berupa fakta. Nggak bisa sekedar ngomong aja, atau misalnya kalian lagi mencalonkan diri nih jadi ketua badan mahasiswa. Nggak bisa, kalian cuma sekedar janji-janji aja nggak bisa. Kalian harus memberikan rancangan kerja yang jelas sama teman-teman kalian kan. Kemudian pilih ini alurnya. Kalian mau nyampein ini secara general dulu, atau mau nyampein ini secara spesifik dulu gitu. Dan biasanya aku suka memberikan analogi berupa masalahnya apa, penyelesaiannya apa. Misalnya kalian katakanlah sedang present, kayak tadi aku bilang, mau jadi ketua BEM gitu ya. Kalian kasih tahu dulu nih, masalah yang ada di kampus nih seperti ini loh.
Aku sudah melakukan analisisnya, penyebab masalahnya adalah ini, dan ini. Sekarang alternatif penyelesaian masalahnya adalah ini dan ini. Itu akan membuat audiens itu trust sama kalian. Karena mereka melihat kalian ini benar-benar memahami apa masalahnya dan tahu bagaimana menyelesaikannya. Dan yang terakhir, berikan dampak emosional. Karena emosi itu memang merangsang pemikiran seseorang. Jadi kalian benar-benar harus menempatkan diri bahwa kita mengalami problem yang sama. Gitu. Next-nya ada tone of voice. Yes, ini yang sebenarnya susah sekali untuk dipelajari bagi aku personal di awal karir aku. Sekitar berapa belas tahun yang lalu, agak jauh ya, berapa belas tahun yang lalu, aku adalah orang yang kalau ngomong itu nggak bisa direm. Cepet banget, sampai orang nggak ngerti aku ngomong apa. Sampai ada di titik aku benar-benar hopeless, kayaknya aku nggak bisa deh ngomong yang baik, yang enak didengar. Tapi ternyata itu semua bisa dilatih dengan bicara pelan-pelan dan berartikulasi jelas. Jadi tone of voice yang tepat itu kayak gimana sih, Kak? Yang pertama tentunya jangan terlalu cepat. Kalian bakal kelihatan gugup dan sulit dimengerti, pesan kalian nggak akan pernah nyampe. Yang kedua juga jangan terlalu lambat. Kalau dari tadi aku ngomongnya lambat, iya, teman-teman, jadi kita hari ini belajar public speaking. Aku yakin teman-teman dalam hati udah kayak, aduh sebel banget nih Kamentari ngomongnya lama, aku tuh udah ditungguin sama pacar aku mau malam mingguan nih, kok ngomongnya lama banget ya, aduh malah ngantuk deh aku, pasti kayak gitu yang ada di pikiran kalian kan? Jadi baiknya gimana? Ukur tempo bicara kalian. Coba bicara dalam 1 menit, terus hitung jumlah katanya yang diucapkan selama itu. Jadi yang paling efektif itu memang sekitar 140 kata per menit atau sedikit lebih lambat dari ucapan percakapan normal. Dan yang terakhir adalah smiling voice. Nah, smiling voice ini adalah salah satu istilah yang sering banget diajarkan oleh para public speaker. Smiling voice itu apa sih, Kak? Smiling voice itu adalah suara yang tersenyum. Kenapa suara yang tersenyum? Karena ketika kita berbicara, kita berusaha untuk menunjukkan ekspresi yang ramah atau tersenyum. Kenapa itu sangat membantu kita? Karena itu bisa menghubungkan kita dengan audiens. Ada satu teori yang menyatakan bahwa ketika kita tersenyum atau kita mengeluarkan sebuah ekspresi, orang lain akan mengikuti ekspresi kita. Kalian juga pastinya mau dong ketika kalian menyampaikan sesuatu dengan gembira, dengan tersenyum, orang itu akan ikut tersenyum ramah sama kalian. Dan ketika orang kita tersenyum ramah sama kalian, sudah pasti akan menenangkan pikiran kalian karena kalian merasa diterima gitu. Nah, tadi aku ngeliatin di sini wajah-wajah kalian, Novi tersenyum sama aku, yang lain tersenyum sama aku. Rasanya tuh kayak lebih rileks gitu dari tadi aku ngobrolnya juga. Oke, yang selanjutnya adalah ekspresi dan bahasa tubuh. Kalau kalian sedang berada di posisi offline, sedang present ke teman-teman kalian, pastikan kalian berdiri dengan tegak, terlihat siap dan percaya diri. Jangan pernah kayak berdirinya miring-miring, tangannya di bawah gitu. Kelihatannya kayak kalian gak semangat, yang dengerin juga udah pasti lebih gak semangat lagi gitu. Dan berikutnya adalah ekspresi wajah. Hari ini aku sedang menyampaikan sesuatu yang hopefully insightful buat kalian semua. Makanya dari tadi aku men-setting wajah aku untuk segembira mungkin bertemu kalian. Supaya pesan yang disampaikan itu nyampe. Tapi jangan salah juga, ketika kalian sedang menyampaikan sesuatu yang mungkin bersifat duka, atau sesuatu yang bersifat emosional, marah, tempatkan juga posisi wajah kalian sesuai dengan apa yang kalian sampaikan. Itu menunjukkan bahwa kalian berada di dalam informasi yang kalian sampaikan. Berikutnya adalah buka tangan kalian ketika berbicara sama orang. Tunjukkan kesan yang ramah dan menerima audiens kalian. Kemudian yang berikutnya adalah eye contact. Buat audiens kalian tuh merasa dihargai. Lihat satu-satu teman kalian ketika kalian berbicara. Ibaratnya kita ini lagi ngomong sama satu-satu dari mereka gitu. Oke, yang berikutnya adalah membangun percaya diri dan mengatasi rasa takut. Ini adalah musuh yang sangat besar untuk orang-orang yang sedang belajar public speaking. Sebenarnya nggak cuma public speaking, tapi banyak hal yang membutuhkan rasa percaya diri dan membuang rasa takut.
Oke. Caranya untuk bisa percaya diri, tampil menarik. Yes, menarik bukan hanya soal punya fisik yang cantik atau ganteng, tapi punya tampilan yang rapi dan sopan. Bayangkan kalau kalian tampil di depan orang lain dengan outfit yang membuat kalian merasa percaya diri, pasti kalian juga akan ikut lebih bersemangatlah dalam menyampaikannya. Lebih percayalah sama diri kalian kalau kalian bisa. Yang kedua, aku selalu mention dari tadi, interaksi sama audiens kalian. Bikin kalian merasa tidak canggung gitu. Yang berikutnya, nikmati presentasi kalian. Jangan menghafal. Tadi aku sudah bilang, jangan menghafal. Nikmati presentasinya, kuasai setiap hal yang mau kalian sampaikan. Kemudian, jangan lupa berlatih di depan kaca. Berlatih di depan kaca adalah sahabat yang paling baik. Kalian bisa melihat muka kalian, oh mukanya udah pas nih. Senyumnya udah pas nih. Oh, kalau gitu ekspresinya kayak gini aja deh, udah pas gitu. Oh, jangan-jangan tadi mukanya terlalu jutek nih, nggak bisa kayak gini. Berlatih di depan kaca. Sehandal apapun kalian, berlatih adalah salah satu kunci yang membuat kalian berhasil dalam menyampaikan presentasi atau public speaking kalian. Kemudian ada lakukan kontak mata, seperti tadi aku udah bilang, kontak mata itu sangat penting membuat kalian merasa nyaman dengan audiens kalian. Dan yang terakhir adalah temukan motivasi kalian. Ini adalah hal yang selalu aku terapkan. Temukan motivasi dari setiap public speaking yang aku lakukan. Kayak hari ini, oke, motivasi aku adalah memberikan ilmu yang aku punya sama teman-teman yang ada di sini. Oh, meskipun mungkin di antara kalian nggak semuanya paham, tapi seenggaknya 1-2 orang paham tuh sudah menjadi motivasi aku untuk bisa melakukan yang terbaik hari ini. Gitu. Oke, yang terakhir, ini sudah yang terakhir aja ya, kita agak cepat hari ini. Menjawab pertanyaan yang sulit. Yes, biasanya nih orang kalau udah percaya diri banget nih, nyampein presentasinya, terus tiba-tiba dapat pertanyaan yang sulit, jeder, waduh, buyar semua. Nggak bisa jawab, langsung down rasanya. Tapi sebenarnya ini semua bisa diatasin. Dengan cara apa? Yang pertama, jangan ragu ngulang pertanyaannya. Biasanya orang yang nggak bisa jawab itu karena dia grogi. Ya lupa, aduh tadi nanya apa ya. Nggak apa-apa, diulang lagi pertanyaannya. Maaf mas, mbak tadi pertanyaannya apa ya? Boleh kita ulang lagi supaya tidak salah ya. Itu nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Yang kedua, ketika menemukan pertanyaan yang sulit, boleh berikan opini pribadi kalian, tapi berdasarkan pengalaman. Dan jangan lupa bilang bahwa ini berdasarkan opini pribadi saya ya dan pengalaman saya ya. Terus yang kemudian bisa kita lakukan adalah arahkan pertanyaan tetap pada topiknya. Jadi gini, kadang ketika kita presentasi di depan orang, orang tuh suka ada aja yang iseng menanyakan sesuatu yang di luar topik kita. Nggak ada salahnya kalau kita tetap mengarahkan pertanyaan tersebut tetap pada topiknya. Dan yang terakhir, lebih baik jawab tidak tahu daripada sok tahu. Karena ketika kita sudah mulai sok tahu, kadang orang suka menangkap opini kita. Itulah yang diingat terus sama orang, tadi si ini tuh ngomongnya kayak gini, ini kan salah tahu. Nggak enak banget rasanya kayak gitu. Jadi lebih baik kamu jujur bahwa kamu tidak tahu apa jawabannya daripada kamu sok tahu. Oke, next aku tuh pengen ngajak kalian sebenarnya little practice. Aku akan tunjuk beberapa dari kalian, tapi mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu. Kalau ada sesuatu yang pengen kalian tanyain atau minta aku ulang lagi, boleh. Halo Kak, bentar. Halo Kak. Hai Mutia. Boleh Kak kita langsung ke praktek aja, baru setelah itu baru kita ke sesi tanya jawab. Boleh Kak? Oke, boleh. Boleh dong, aku stop share dulu ya supaya aku bisa lihat semuanya. Oke. Aku pengen ada, kita masih punya banyak waktu kan ya? Aku pengen ada sekitar 5 orang yang ngobrol sama aku. Jadi tugasnya gini, aku akan menunjuk 5-6 orang di mana mereka punya waktu 1 menit untuk menjelaskan atau memperkenalkan tentang diri mereka dan apa yang paling mereka suka dari diri mereka. Oke? Aku pengen ngobrol sama Wasti, boleh? Hai Wasti, oh langsung tersenyum. Oh, Kak. Halo Wasti, selamat sore. Boleh kok, Kak, boleh.
Boleh ya kita ngobrol-ngobrol. Oke, Wasti, aku pengen kamu punya waktu 1 menit untuk menjelaskan sama aku tentang kamu siapa sih sebenarnya dan apa yang paling kamu suka dari diri kamu. Oke. Em, ap- eh, Poinnya tadi Kak yang menjelaskan tentang diri sendiri kan Kak? Yes, benar. Oke, mungkin aku akan sedikit belepotan sih Kak ngomongnya. Oke. Gak apa-apa banget dong, kita sama-sama belajar. Oke, halo semua. Perkenalkan aku Wasti Pardede. Aku eh, kelahiran di tahun 2001 di tepatnya di bulan Maret dan saat ini pengemban pendidikan di USU di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk sifat kepribadianku sendiri, sebenarnya aku orang biasa seperti kalian-kalian semua, namun yang lebih condong dari itu adalah eh, lebih ke orang yang mau berbeban sih untuk membantu orang lain. Itu pantang untuk melihat orang kayak eh, apa ya, kayak ada masalah tapi nggak ikut serta dalam 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 hidup mereka gitu, kayak membiarkan mereka gitu. Itu sih Kak dariku. Thank you, Wasti. Wasti ini orangnya luar biasa ya, hangat banget, positif banget orangnya. Personalitinya juga sepertinya menyenangkan banget meskipun kita baru kenal sekitar setengah jam mungkin ya. Tapi yang pasti yang aku bisa lihat di sini sebenarnya Wasti memiliki apa ya? Personalitinya sangat bagus, cuman tinggal percaya dirinya aja supaya nanti ketika present sama orang mungkin mengurangi kata-kata eh gimana gitu. Kamu hanya butuh lebih percaya diri karena apa yang kamu punya itu sangat-sangat positif. Thank you, Wasti. Oke, next aku pengen cowok. Dari tadi aku nyapa semua cewek-cewek, yang cowok-cowoknya belum aku sapa. Aku mau menyapa Steven Nababan, boleh nggak? Wah, mana Steven? Ya kalau Kak, Hai Steven. Hai Steven, salam kenal. Aku Mentari. Panggilannya siapa Steven? Steven juga bisa Kak, Steph juga bisa Kak. Aku kurang dengar, maaf. Biasanya dipanggil Stephen kalau enggak kan gitu aja sih Kak. Oke, oke Steven, boleh nggak 1 menit jelaskan, perkenalkan sama semuanya, kamu siapa dan apa yang kamu suka dari diri kamu? Perkenalkan nama saya Stephen Nababan. Jadi yang saya suka dari diri saya itu mau belajar hal baru itu aja sih Kak. Waktunya masih banyak loh. Ayo, kira-kira mau jelasin apa lagi? Oke, nggak apa-apa. Kayaknya Steven agak bingung sama dirinya sendiri, tapi nggak apa-apa. Mungkin bingungnya karena dia agak grogi. Tapi gini, yang aku lihat banyak teman-teman yang kayak Steven mungkin ketika ditanya sesuatu dijawabnya ya udah yang itu aja yang mungkin yang pengen dia sampaikan. Tapi mungkin begini, mensiasatinya bisa dengan kalian banyak mendengarkan orang lain berbicara, mencari referensi supaya kalian bisa mengelaborasi apa yang informasi yang pengen kalian sampaikan. Saya kayak tadi Steven bilang, aku suka belajar hal baru sih Kak. Itu mungkin bisa dia tambahin dengan kayak contohnya ini loh Kak, aku suka belajar ini. Karena buat aku belajar hal baru itu sangat menyenangkan dan buat aku sendiri menambah value dalam hidup aku. Tapi yang pasti yang aku suka banget dari Steven adalah suaranya. Suaranya Steven tuh kayak pas, jelas, keras tapi tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan. Good job Steven. Next, aku mau ke cewek lagi kali ya. Siapa ya kira-kira? Eh, Juni boleh? Iya, Kak. Hai Juni, boleh nggak minta waktunya 1 menit untuk
memperkenalkan diri dan ceritain apa sih sebenarnya yang paling kamu suka dari diri kamu? Perkenalkan Kak, nama saya Juni Dwi Kartika Hulu. Saya jurusan akuntansi 2021. Yang saya suka dari diri saya itu saya lebih suka bergaul dengan sesama gitu Kak. Suka bergaul gitu. Oke, terus? Terus suka hal-hal baru Kak. Oke, thank you Juni. Mungkin Juni ini masih sama seperti yang lainnya, agak sedikit grogi karena mungkin pertanyaannya langsung, aduh ditanya kayak gini nggak kepikiran apa jawabannya. Tapi seorang public speaker nggak bisa kayak gitu. Dia harus bisa berpikir secara cepat. Kalau tadi ditanya apa yang menjadi kelebihan dari diri kamu, pikirin aja hal yang ada saat itu, coba elaborasi, sampaikan dengan positif. Kurang lebih kayak gitu. Padahal tadi semua poinnya bagus, aku suka bergaul dan aku coba suka mencoba hal baru, Kak. Bisa diceritain tuh padahal sedikit-sedikit, mungkin aku suka bergaul karena aku orangnya ekstrovert Kak, aku dapat energi dari menyerap energi orang lain gitu. Aku coba hal baru karena buat aku itu tuh seru banget Kak, tantangan. Aku orangnya suka tantangan, mungkin bisa ditambahkan dengan hal yang seperti itu. Next, aku pengen ke cowok lagi kali ya. Ada siapa lagi ya di sini yang bisa aku sapa? Adriel boleh, Adriel Nicholas. Ya, halo Kak. Halo Adriel, Ya, salam Kak, halo kenal, aku Kak. Mentari. Salam Boleh nggak kenal juga cerita-cerita Kak. 1 menit? Oke Kak, perkenalkan Yes. nama saya Adrian Boleh nggak Nicholas cerita Siman. 1 menit? Kenapa Kak? No. Boleh, boleh. Lanjut. Ya, Kak. Perkenalkan nama saya Adrian Nicholas Simanjuntak. Saya itu umurnya 19 tahun, lahir pada tanggal 27 Oktober tahun 2003. Nah, saat ini saya sedang melakukan kuliah saya di S1 Manajemen USU. Yang paling saya sukai dari diri saya itu yang pertama itu aku itu orangnya supel, mau bergaul dengan siapa saja. Kalau di kelas itu saya suka mau berteman dengan siapapun, mau laki-laki mau perempuan, pokoknya saya dekati dan saya tidak mau juga membatasi pertemanan. Yang kedua itu, aku juga orangnya itu mau suka belajar karena dengan belajar saya bisa lebih mengeksplor pengetahuan saya bahwa akan lebih banyak insight-insight yang akan saya dapatkan melalui belajar. Yang ketiga itu, aku juga suka kalau diri saya itu ternyata adalah orang yang kreatif. Nah, misalnya terkadang di waktu-waktu luang saya itu suka mendesain di Canva. Jadi kreativitas saya juga lebih tereksplor begitu Kak. Terima kasih banyak Kak. Oh, sama. Wow, Adriel sebetulnya dari tadi waktu aku kasih tugas dia langsung nyatet tuh ya. Aku tuh orangnya kayak gimana gitu. Jawabannya bagus-bagus banget loh sampai bisa dipoin-poinin sama dia. That was really really good si Adriel. Bisa jadi contoh juga buat teman-teman yang lain, nyampeinnya tuh jelas poin per poinnya. Pertama dia buka dulu nama dia siapa, umurnya 19 tahun, dia sukanya bergaul sama semua orang, mau cewek mau cowok dideketin katanya ya. Terus udah gitu dia juga suka belajar hal baru, dia suka desain juga. Aku langsung kenal Adriel tuh orangnya seperti apa. Bagus bagus banget Adriel. Oke, next mungkin kita ke cewek lagi, 2 orang lagi kali ya. Kita coba ke Maildi Perbina Sembiring boleh? Ya, Kak. Halo, Kak. Hai. Nama aku Meldi Pina Sembiring, umur aku 20 tahun, Kak. Sekarang kuliah di USU, Kak, jurusan akuntansi, sambut 2020. Hal yang aku sukai dari diri aku itu dapat menempatkan diri, Kak, dalam suatu kondisi. Itu aja sih, Kak. Oke, terus? Ya, itu aja sih, Kak. Oke. Oke, berarti mungkin di sini problemnya adalah teman-teman harus lebih belajar mengelaborasi apa yang pengen kalian sampaikan. Meskipun pesannya tuh singkat gitu ya, tapi harus bisa gimana caranya mengelaborasi, bikin panjang, gak ngebosenin, tapi pesannya tetap nyampe. Terakhir, cowok lagi ya, terakhir aku pengen... Siapa ya? Siapa yang belum dari tadi? Haposan Gabriel, boleh?
Boleh camp juga nggak kira-kira? Halo? Oke, kayaknya dia lagi kurang denger ya, atau jangan-jangan ketiduran mungkin. Oke, mungkin aku mau ngasih waktu buat teman-teman kalau ada yang mau tanya atau mau sharing atau bahkan mau kayak Kak, aku padahal pengen nyoba loh tadi yang 1 menit tadi, aku pengen nyoba boleh nggak? Boleh banget, silakan. Atau Mutia mau tunjuk temennya juga boleh. Oke, makasih Kak Mentari. Teman-teman, sebelum itu aku boleh nunjuk nggak Kak? Yang untuk challenge 1 menit. Boleh dong. Boleh Oke. dong. Sudah Kak. Aku mau milih ini nih Kak. Galnesia. Kita Nesya dipersilahkan. Ya, halo Kak Mentari. Halo. Terima kasih Muti ya sebelumnya setelah memilih aku. Oke, aku mau memperkenalkan diriku Kak. Perkenalkan Kak, nama aku Ganesha. Saat ini aku berumur 20 tahun. Aku kuliah di S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di USU. Dan saat ini aku juga melayani sebagai sekretaris dan bendahara di kampus concern. Nah, hal yang paling aku suka dari diriku adalah aku suka untuk belajar hal-hal baru karena aku merupakan anak yang introvert gitu. Jadi ketika aku belajar hal yang baru, aku tertarik dengan hal-hal yang baru. Mungkin itu Kak. Terima kasih Kak. Thank you, Indonesia. Ada lagi yang mau ditunjuk Mutia atau kita mau Q&A dulu? Udah Kak, makasih Nesya. Tapi sebelum itu aku boleh mengingatkan teman-teman ya untuk mengisi absen yang udah dikirim sama teman-teman sama teman panitia di kolom komentar karena itu salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat teman-teman. Jangan lupa diisi absennya ya. Oke, lanjut Kak, kita boleh langsung ke sesi tanya jawab. Jadi dari teman-teman ada yang nggak yang ingin bertanya langsung ke Kak Mentari nih. Mungkin ada pertanyaan yang udah lama nih disusun. Ada nih Kak Mentari siap untuk menjawab. Boleh langsung raise hand atau di kolom chat ya teman-teman. Oke, Mau open mic? Open cam-nya juga boleh. Iya, ini ada Adriel yang nanya nih Kak. Boleh. Oh, Adriel mau tanya, Angel mau tanya, boleh. Oke, Adriel dulu boleh ya. Oke Kak, baik terima kasih Kak. Saya ingin bertanya mengenai cara penyampaian yang kita itu harus membuat cerita dan hafalkan pitch. Itu kan Kakak tadi bilang pitch itu kan sesuatu atau kata-kata yang diulang-ulang atau yang ditekan-tekan supaya audiens itu mengingat apa yang bahasa yang atau kata-kata yang memang benar-benar kita tekankan dalam pembicaraan kita. Nah itu gimana ya Kak caranya? Apakah bisa dicontohkan Kak? Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama, aku langsung jawab aja ya. Oke, jadi tadi aku menyebutkan kita harus membuat cerita dan menghafalkan pitch-nya. Kenapa itu penting? Yang pertama adalah kita membangun kedekatan secara emosional. Contohnya seperti apa? Mungkin ini yang sehari-hari aku lakukan. Aku sekarang bekerja di sebuah perusahaan hair care, di mana hair care ini kan kita tahu mungkin buat rambut, untuk menyelesaikan masalah rambut gitu ya, masalah rontok gitu misalnya. Biasanya ketika ngobrol sama investor atau sama customer atau sama siapapun itu, aku memperkenalkan perusahaan aku pasti akan mulai dengan sebuah cerita. Kalian di sini ada yang ngalamin masalah rontok nggak sih? Rontok itu kan biasanya gara-gara stres ya. Stres mikirin skripsi kapan kelarnya, stres mikirin gebetan kok bales chatnya lama banget, stres mikirin di rumah kok kayak gini gitu. Bangun dulu tuh, oh iya nih orang juga punya masalah yang sama ya. Nih orang juga punya masalah rontok nih kayak gue sama gitu ya, sama persis nih. Relate sih nih aku sama dia. Yang kedua, baru masuk ke pitch-nya. Aku mau bilang sama mereka bahwa masalah kerontokan kalian itu sebenarnya berbahaya loh kalau tidak diselesaikan atau tidak diatasi, karena kalian bisa jadi kebotakan dini nanti. Tapi kan cara nyampeinnya nggak mungkin dengan cara nakut-nakutin kayak gitu kan. Nggak semua orang suka langsung takut-takutin kayak gitu, tapi itu adalah faktanya.
Yang ketiga, aku mau bilang bahwa kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya kerontokan kalian tuh nggak cukup loh diselesaikan sama shampoo aja. Kalian itu harus dibantu dengan hair care lainnya, hair care pelengkapnya gitu. Jadi di situ aku bangun dulu nih, aku udah deket sama kamu, kita sama-sama punya masalah rontok, kita sama-sama punya masalah di rumah. Tapi sekarang aku kasih tahu ya sama kamu kalau shampoo kamu tuh nggak cukup. Shampoo kamu tuh harus didukung dengan hair care lainnya gitu. Itu hal yang selalu aku ulang-ulang. Jadi di mana aku bangun dulu kedekatannya, aku bikin dia trust dulu sama aku bahwa aku tahu dia punya masalah. Yang ketiga aku kasih solusinya. Kurang lebih kayak gitu. Cukup menjawab nggak, Adriel? Cukup menjawab, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Tadi next yang mau tanya Angel ya. Mana Angel? Kok hilang? Halo Angel. Iya, Kak. Ini boleh langsung ya, moderator? Boleh dong. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya aku mau bertanya kepada Kak Mentari. Tadi kan Kak Mentari udah menjelaskan bagaimana cara untuk public speaking yang baik dan benar ya dari awal sampai akhir, dan materinya sangat-sangat insightful. Eh, Cuma mungkin aku lebih ke berbagi kendalaku aja sih Kak. Kalau public speaking itu, misalnya kan Boleh. Kakak bilang harus mengelaborasi apa yang mau kita sampaikan mengenai diri kita, seperti eh, praktek tadi kan. Cuma aku ada kendala dalam mengelaborasi ini Kak. Takutnya kalau misalnya kita jelaskan satu hal mengenai diri kita, contohnya kenapa kita suka belajar, ya kita jelaskan masing-masing. Tapi takutnya itu jadi melebar dan memakan waktu banyak gitu. Terus kita tetap stuck di situ dan akhirnya kita lupa yang lain yang mau kita angkat juga gitu. Selain daripada kita yang pengen terus belajar itu. Jadi melebar kemana-mana gitu Kak biasanya kalau kita menjelaskan sesuatu nggak terfokus semuanya kan, misalnya di detail, misalnya ada 5 yang mau disampaikan didetailkan dengan proporsi yang pas masing-masing, tapi ini biasanya aku ada satu hal yang merembes kemana-mana gitu, jadi nggak teratur gitu kalimat dan kata-kata serta yang mau disampaikan gitu Kak. Itu kira-kira bagaimana ya Kak untuk memperbaiki hal itu? Terima kasih. Yes, sama-sama Angel. Pertanyaannya bagus banget. Banyak yang nanya juga kayak gitu, gimana caranya tetap fokus sama apa yang pengen kita sampaikan. Tadi aku sudah bilang di awal bahwa tahu dulu tujuan kalian untuk public speaking itu untuk apa. Misalnya kayak tadi, tujuan kalian mau jadi ketua badan mahasiswa gitu. Oke, itu tujuan kalian. Yang kedua, tahu dulu bahwa yang ingin kalian raih adalah trust dari audiensnya. Buat mereka percaya dengan apa? Dengan menunjukkan apa yang jadi kelebihan kalian. Yang ketiga, tadi aku mention adalah klasifikasikan hal-hal yang mau kalian bicarakan. Oke, misalnya Angel punya 4 hal yang paling Angel suka dari Angel. Bikin 4 poinnya, bikin poin-poin singkat, dan kuasain apa yang pengen Angel sampaikan. Terus kuasain itu, nanti akhirnya Angel hanya akan menyampaikan hal-hal itu aja. Kalau tiba-tiba ada hal lain yang Angel sampaikan, itu biasanya udah ke-trigger dari pertanyaan orang. Tapi kalau misalnya Angel memang sudah bikin pointernya, sudah tahu apa yang mau disampaikan, biasanya kita nggak akan kemana-mana, apalagi kalau kita benar-benar ingat bahwa tujuan kita adalah mendapatkan trust dari audiensnya. Jadi sebenarnya yang aku mau bilang adalah bikin pointer itu sangat penting. Dan yang terakhir tadi gimana caranya elaborasi. Kalau aku pribadi, cara mengelaborasi suatu kata-kata itu banyak baca biasanya supaya dapat banyak kosakata baru atau banyak nonton orang pidato atau banyak nonton orang public speaking juga supaya kita kosakatanya luas dan nggak membosankan gitu. Oke Cukup Kak, terima menjawab Angel atau kasih. ada lagi? Iya cukup menjawab Kak. Sama-sama. Boleh satu lagi Kak. Aku juga ingin bertanya Kak Boleh. mengenai penekanan intonasi sama pronunciation Kak. Katanya juga itu cukup berpengaruh dalam meningkatkan atensi dari audiens ke announcer. Itu bagaimana ya Kak sebaiknya teknik-tekniknya gitu supaya bisa yang mendengarkan kita itu
terfokus gitu, perhatiannya tertuju kepada kita gitu. Boleh Kak dibagikan caranya? Terima kasih. Oke, kita ngomongin soal pronunciation sama penekanan ya. Pertama aku mau bahas dulu soal pronunciation. Pronunciation itu adalah sesuatu yang harus dilatih. Bicara dengan jelas, buka mulutnya itu nggak semua orang bisa. Bahkan dalam sehari-hari aja banyak yang ngomongnya masih mulutnya ketutup. Bukanya cuman kayak sedikit doang, jadi ngomongnya nggak jelas. Kalian harus benar-benar biasain ngomong dengan jelas. Ngomong dengan mulut yang terbuka, dan yang tadi aku bilang smiling voice itu sangat membantu. Smiling voice itu ada caranya sebenarnya. Banyak orang yang ngomong gini, Kak, tapi masalahnya aku itu kalau ngomong sehari-hari, itu emang kayak orang males, Kak. Agak ketutup mulutnya, aku nggak suka senyum sama orang, aku emang settingan mukanya begini. Itu bisa disiasatin dengan cara apa? Usahakan ketika kalian ngomong, gigi atasnya kelihatan. Itu akan membantu kalian ngomong dengan lebih jelas. Itu yang pertama, soal pronunciation. Yang kedua, soal penekanan. Kamu harus tahu dulu, Angel, hal apa yang mau kamu tekankan. Kayak tadi misalnya aku bilang, soal shampoo aja nggak cukup. Aku nggak bisa bilangnya kayak, kalian tahu nggak sih shampoo aja tuh nggak cukup buat nanganin rontok kalian. Enggak, dari tadi aku ngomongnya nggak kayak gitu. Jadi teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau shampoo aja tuh nggak cukup loh. Kata-kata nggak cukup di situ tuh aku bener-bener tekenin supaya mereka ingat, oh iya nggak cukup sih, bener tadi si Mintari bilang tuh nggak cukup. Jadi memang ada beberapa kata di mana kalian harus bener-bener menekan atau merendahkan nada kalian. Kayak tadi misalnya aku bilang, di sini banyak nggak sih yang ngalamin rontok? Sedih gitu, kayak oh ada masalah, oh ikut prihatin gitu kalau kalian ngalamin rontok tuh prihatin. Terus solusinya apa? Shampoo, tapi shampoo tuh nggak cukup loh teman-teman. Ada hal-hal yang harus aku tone down atau aku tone up. Kurang lebih kayak gitu. Intinya harus tahu dulu nih pesannya yang mana sih yang mau benar-benar ditekenin. Gitu sih. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Halo, siapa yang mau tanya? Well, Pria. Ya, aku boleh langsung bertanya kan, Kak? Boleh dong. Jadi gini, Kak, ini dari pengalaman aku nih ya. Jadi kalau ketika aku ada event misalnya kayak interview gitu kan. Nah, kita kan udah pastinya udah mempersiapkan diri lah dari beberapa hari sebelumnya atau mungkin dari minggu-minggu sebelumnya. Udah mempersiapkan mulai dari menguasai materi, belajar gimana ekspresi di cermin atau bahkan hal-hal lainnya. Tapi ternyata ketika hari H itu semuanya itu buyar karena ada satu pertanyaan yang diajukan dari lawan bicara kita yang bikin kita kayak, aduh ini nggak masuk loh ke apa yang udah aku pelajari sebelumnya. Kira-kira dari Kakak Mentari, gimana sih cara ngatasin itu biar supaya kita itu nggak langsung panik kalau misalnya diserang atas satu hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Kasih, Kak. Oke, bagus banget pertanyaannya. Aku pernah mengalami hal yang sama di tahun pertama aku belajar public speaking. Udah pede banget, udah di luar kepala lah isi materinya, tiba-tiba ditanya pertanyaan yang sulit. Deng, aku nggak bisa jawab, aku diem aja, aku cuma senyum-senyum aja. Udah deh, langsung aku merasa aku gagal. Tapi ternyata nggak boleh kayak gitu. Yang harus kita lakukan adalah pertama, tarik napas dulu. Senyum dulu, jangan langsung kelihatan paniknya, wah nggak bisa nih kayak gini. Bikin orang itu melihat bahwa kita tetap dalam kondisi yang tenang, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kamu merasa bahwa pertanyaan itu out of topic, kayak tadi aku udah bilang aja bahwa pertanyaannya bagus ya Mas, Mbak, cuman mungkin topik kita saat ini lebih mengarah kepada masalah yang ini. Mungkin di next pertemuannya aku bisa menjawab pertanyaan Mas dan Mbak, atau mungkin kalau aku punya informasi lebih soal hal itu, nanti aku bisa reach out lagi ke Mas, Mbak lewat WhatsApp atau lewat email. Sebenarnya pertanyaan itu tidak semuanya harus kita jawab. Kenapa? Karena biasanya ketika kita sudah mulai sok tahu, kayak tadi aku bilang, kita udah mulai ngarang bebas, orang akan menyampingkan bahwa kita adalah seseorang yang bisa dipercaya. Dan sebenarnya gini, aku punya trik ya menghadapi orang-orang yang mungkin membuat aku grogi.
Anggap aja nih, ketika kamu present, kamu adalah orang yang paling tahu, dan orang yang di depan kamu tuh nggak tahu apa-apa. Dengan kayak gitu, kamu akan merasa lebih percaya diri. Oh ya, ini yang tahu ilmunya nih aku yang akan ngajarin kalian itu nggak tahu. Jadi aku mau ngasih tahu kalian. Kurang lebih kayak gitu. Sudah Iya, cukup Kak. menjawab, Kak Welfria ya? Udah sangat-sangat menjawab, Kak. Makasih, Kak Mentari. Sama. Ada yang tanya, Kak, izin tanya, Kak, tadi di slide Kakak ada makan kontak mata. Mungkin boleh jelaskan gunanya sama prakteknya, Kak, dan biasanya kontak mata dilakukan saat apa, Kak? Terima kasih. Oke. Gunanya praktek. Boleh dijelaskan gunanya sama prakteknya. Dan biasanya, oke. Tadi aku sempat bilang gini, membuat kontak mata dengan audiens membuat kita merasa mereka itu mendengarkan kita, dan kita membuat mereka merasa dihargai. Prakteknya seperti apa? Biasanya gini, kalau tadi aku buka nih ya, presentasi hari ini aku tanya, di sini siapa sih yang suka public speaking? Terus aku sapa salah satu dari kalian. Misalnya tadi aku sapa Welfria gitu ya. Welfria biasanya public speaking-nya buat apa? Dilihat Welfrianya, ditanya. Atau mungkin kalau nggak ditanya, yang sepanjang itu bisa ditanya singkat aja. Welfria, buat kamu public speaking penting kan ya? Dilihat Welfrianya. Terus misalnya aku mau tanya lagi, aduh hari ini siapa sih yang rasanya tuh kayak ngantuk banget? Masnya mungkin ngantuk. Biasanya aku suka iseng tuh, sapa audiensnya. Pasti langsung abis dari situ dia bakal bener-bener merhatiin kita sih. Dan itu bikin kita ngerasa lebih kayak, oh iya, 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 kita harus merhatiin orangnya nih, daripada nanti kena lagi nih, biasanya kan kayak gitu. Sudah cukup menjawab kah, Steven? Ada lagi yang mau bertanya? Sama. Oke. Teman-teman yang mau nanya masih boleh ya, karena kita masih banyak waktu untuk di sesi tanya jawab. Jadi saya tanya nih langsung ke Kak Mentari, apa aja yang mau ditanya. Sebelum itu aku boleh nanya nggak, Kak? Dari aku. Boleh dong. Oke. Jadi kan Kak, aku kalau public speaking itu kan identik ya sama yang gimana? MC, host gitu kan Kak. Jadi gimana ya Kak? Ketika aku lihat Kakak kan beberapa kali pernah tuh jadi host gitu. Itu sebenarnya Kakak menyadari bahwa aku bisa nih public speaking, makanya Kakak jadi belajar untuk menjadi MC atau host, atau memang keperluan nih gitu Kak? Paham nggak ya? Gitu Kak, kurang lebih gitu. Dapat nggak Kak pertanyaannya? Gitu Kak. Jadi gimana caranya kita sadar bahwa bakat kita memang ada di situ gitu ya. Oke, jadi sebenarnya aku mulai public speaking itu di usia kelas 1 SMP itu baru berapa ya? Mungkin 13 tahun lah ya. 13 tahun pertama ikut lomba-lomba dulu dari sekolah. Di situ mungkin pertamanya gara-gara guru-guru aku yang menganggap aku mungkin punya kemampuan yang lebih dibandingkan teman-teman aku dalam bidang public speaking. Oke, dari situ aku terus berlatih sampai akhirnya aku masuk ke dunia kerja. Aku mulai ikut casting buat jadi host karena aku merasa bahwa oke, pekerjaan seorang public speaking itu biasanya arahnya ke sana. Padahal sebenarnya lebih dari itu. Mungkin dari setiap casting aku, dari berapa puluh casting itu, percayalah bahwa aku selalu ditolak. Katanya kalau ngomong ekspresinya nggak pas, kalau ngomong masih nggak enak didengar, nadanya nggak enak, ini itunya nggak enak, itu membawa aku benar-benar down dan nggak mau casting lagi. Tapi tiba-tiba ada satu panggilan casting di mana aku kayak udah nyerah nih, tapi ya udahlah, coba lagi aja. Disitulah tiba-tiba aku diterima, dan di situ aku tentunya nggak boleh mengecewakan dong. Udah diterima, akhirnya dari sekian banyak casting diterima, aku harus benar-benar berlatih dan percaya sama kemampuan diri aku. Ngelihat bahwa kok orang-orang aja bisa percaya, tapi kenapa aku nggak bisa percaya sama diri aku sendiri ya?
Dan yang berikutnya adalah aku selalu bertanya sama orang lain ketika aku habis public speaking. Aku tanya, tadi aku kurangnya di mana ya? Jangan pernah ragu buat bertanya sih. Dan jangan pernah ragu untuk mencari orang yang bisa mengkritik kalian. Banyak kok dari dulu teman-teman aku yang kayaknya masih kurang deh ininya, itunya. Dan jangan jadi berkecil hati, justru malah orang-orang yang mau kritik kalian itu yang pengen lihat kalian benar-benar maju. Jadi jangan capek buat evaluasi diri. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Boleh lagi sekali lagi nggak Kak? Karena Boleh dong. dia berkesinambungan. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang mau nanya boleh langsung raise ya. Aku dulu sama seperti Kak Mentari juga, aku dulu awal-awal kayak jadi moderator atau MC itu Kak atas dasar disuruh sebenarnya gitu. Misalnya Mutia nih jadi di MC acara kita kali ini, tapi aku pertama nggak mau dong Kak, karena nggak pernah sama sekali gitu. Baru aku tanya kenapa harus aku gitu, tapi dipilih aku ternyata karena aku itu orangnya kesehariannya banyak ngomong, itu makanya disuruh nge-MC gitu, banyak ngomong. Lah aku mikir, aku kan banyak ngomong di luar bukan di acara formal gitu kan. Ya udah, tapi di situ nggak apa-apa, aku belajar. Aku pertama kali nge-MC itu benar-benar latihannya ya kayak latihan sendiri gitu. Dan setelah itu ke depan itu memang beberapa kali diajak orang juga menjadi MC, moderator gitu kan Kak. Tapi yang aku sadari walaupun aku udah pernah, kenapa waktu setelah menjadi misalnya jadi moderator atau nge-MC itu tetap sama rasanya Kak, kayak pasti deg-degan. Menurut aku kayak nggak pernah gimana, kayak menurutku kenapa nggak bisa lebih plong gitu. Jujur untuk moderator hari ini itu aku deg-degan dari tadi Kak. Gitu Kak. Kenapa justru menurutku itu nggak pernah aku plong jadi MC gitu sih Kak. Oke, Mutia, satu hal yang harus kamu tahu bahwa ketika aku sharing hari ini, deg-degannya juga sama. Mempertanyakan gitu, sebenarnya aku nih mampu nggak sih? Aduh, nanti presentasinya teman-teman nih ngerti nggak ya? Aduh, jangan-jangan dikira cuma sotoy doang gitu. Tapi coba lihat lebih luas lagi. Kalau orang-orang bisa nunjuk aku, berarti aku punya sesuatu. Hanya perlu percaya sama diri aku. Kadang kan gini, kepercayaan diri itu memang dimulai dari diri kamu sendiri. Gimana orang lain mau percaya kalau kamu sendiri nggak percaya sama diri kamu sendiri. Dan yang selalu aku terapkan adalah deg-degan itu bagus. Insecure itu bagus. Ketika orang sudah tidak insecure, udah nggak deg-degan, itu biasanya orang sudah menyepelekan. Dan biasanya orang-orang yang nggak menyepelekan itu orang-orang yang udah nggak mau belajar lagi. Jadi kalau kamu masih punya rasa deg-degan, rasa takut salah, semuanya diolah aja. Karena semuanya itu sebenarnya hal yang positif. Makasih ya Kak Mentari. Semoga nanti ke depannya jadi bisa kayak Kak Mentari lah. Public speaking-nya lebih bagus. Oke, dari teman-teman ada yang masih ingin mau tanya ke Kak Mentari karena kita masih ada waktunya. Masih ada nggak ya yang mau bertanya lagi? Oke, sepertinya teman-teman udah pada paham apa yang disampaikan Kak Mentari. Dan boleh nggak Kak untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Kakak? Nanti boleh follow IG Boleh Kak dong, Mentari. boleh banget. Terus kalau misalnya aku biasanya gini, misalnya kalian punya pertanyaan apa, di email aja ke satu orang, nanti aku bisa jawab by email juga atau by WhatsApp. Oke, mantap banget Kak. Oke, sebelum itu Kak, karena kita sisi Q&A kita gak ada lagi nih yang mau nanya, boleh dong dari Kak Mentari closing statement-nya apa nih bagi mahasiswa yang khususnya yang hadir di sini? Oke. Gimana ya? Aku selalu melihat public speaking itu bukan sebuah kemampuan untuk seorang MC, presenter, announcer gitu. Public speaking itu adalah sebuah kemampuan yang harus dimiliki setiap orang. Aku berbicara dengan teman aku menggunakan teknik public speaking. Gimana caranya dia senang ngobrol sama aku. Jadi jangan pernah menyepelekan, gue kan gak akan ketemu banyak orang atau ngomong depan orang. Kamu tidak akan pernah tahu kamu ketemu sama siapa setiap harinya.
Jadi berusahalah untuk bisa menjadi seorang pembicara yang baik, positif, dan menyenangkan. Ya, dan yang terakhir yang selalu aku coba cari adalah motivasi. Jangan pernah berhenti cari motivasi untuk diri kalian sendiri. Supaya kalian bisa terus belajar, dan jadi orang yang lebih positif. Makasih Kak Mentari atas nasihatnya bagi kami. Yang aku sadari bahwa ternyata public speaking itu bukan hanya kita yang berbicara, tapi bagaimana audiens atau lawan bicara kita itu memahami apa yang kita bicarakan gitu. Jadi kita sama-sama saling mengerti gitu. Dan public speaking ini bahwa kemampuan yang sangat-sangat perlu kita gunakan teman-teman, bukan hanya untuk jadi MC, host, tapi untuk semua kehidupan kita, baik di kuliah, kerja juga nantinya. Jadi terima kasih buat Kak Mentari yang telah menyampaikan materi yang sangat baik hingga kami semua dapat memahaminya dengan baik juga. Aku yakin materi dan apa Kakak sampaikan ini sangat berguna bagi kami yang kami dapat terapkan. Sukses untuk karirnya dan Kak Mentari selalu bahagia. Kampus Konser juga Kak memberikan penghargaan berupa sertifikat yang akan langsung diberikan oleh Ketua Kampus Konser FEB USU. Tempat dan layar dipersilahkan. Makasih teman-teman semua. Oke, bentar ya Kak. Beatrice boleh memandu? Oke, sebelumnya makasih buat Kak Mentari. Jadi kita dari Kampus Concern ingin memberikan sertifikat penghargaan pada Delita sebagai yang diselenggarakan oleh Kampus Concern FEB USU pada 25 Maret 2003. The word and my campus Dr. Miller. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih Beatrice. Sebelum itu kita ambil dokumentasi dulu ya Kak, boleh ya? Bersama sertifikat. Oke, teman-teman, aku pandu ya. Kita akan mengambil dokumentasi bersama Kak Mentari. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke, yang kedua, boleh nggak Kak kita buat sisi sebelah kiri ya teman-teman? C. Oke, sebelah kiri Kak. Iya, sebelah kiri. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip teman-teman. Makasih ya Kak Mentari. Sama-sama, terima kasih semuanya. Oke teman-teman, kita udah di penghujung acara. Buat teman-teman yang hadir di sini, tetap jangan lupa untuk mengisi absen karena itu akan diperlukan untuk sertifikat nantinya. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa, kita akan juga menutup kegiatan kita dengan berdoa juga. Oke, sebelum kita mengakhiri acara kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik atas berkat dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah selesai melakukan acara dari Kampus Konsen. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, apapun yang kami dapat hari ini dapat berguna dan mempermuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan setiap panitia yang sudah bertugas, biarlah Tuhan tetap menambahkan berkat buat pemateri kami hari ini, biarlah Engkau tetap memberkati materi kami Tuhan Yesus. Kami menyerahkan, kami juga yang hadir di sini dapat menjadi garam dan terang bagi kampus kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yeay. Kita udah di penghujung acara. Makasih untuk semua teman-teman yang udah hadir dan jangan ketinggalan kegiatan sisi berikutnya. Untuk itu follow Instagram dari Kampus Concern FEB USU ya teman-teman. Biar kita tahu nih ada kegiatan yang bagus-bagus lagi ke depannya. Makasih buat teman-teman semua, teman-teman sisi, teman-teman yang udah hadir dan Kak Mentari. Makasih Kak. Terima kasih Kak Mentari.
Terima Sama-sama. kasih Kak Mentari. Terima kasih juga untuk adik-adik yang join. Pengurus jangan live dulu ya, teman-teman kita ada evaluasi.